Ya, kita lanjutkan dialog. Saya bersama Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Jurban. Prof. Zubairi, kita lanjutkan. Pada periode Desember, saya ingat betul waktu itu Anda mengatakan bahwa Indonesia ini sudah alarm. Artinya sudah sangat darurat, sudah sangat merah, mengkhawatirkan. Padahal ketika itu angka kasus 629.500 orang. Sekarang kita sudah 1 juta lebih, Prof. Dan kemarin Presiden juga mengatakan bahwa kita perlu melakukan strategi baru, pendekatan baru melalui karantina terbatas. Bagaimana caranya? Bagaimana implementasinya nantinya? Iya, saya kira bagus kan tadi kan apakah namanya lockdown atau PSBB atau pembatasan mobilitas sekarang ditambah karantina terbatas, saya kira bagus. Jadi sebetulnya mirip PSBB atau lebih ketat dari PSBB itu lebih bagus lagi. Jadi artinya karantina terbatas itu ya membatasi sampai tingkat RT RW walaupun rinciannya lagi digarap sekarang ini, tapi itu bagus. Jadi semua perubahan kebijakan yang intinya lebih ketat membatasi pergerakan orang itu kami sambut baik sekali. Baik. Selain itu, Prof, 3 hari terakhir ini angka kematian kita sangat tinggi dari 297 berturut-turut, kemudian 336, terakhir 387 dan sudah ada 600 dokter dan perawat yang gugur dalam mengatasi COVID-19 ini. Sebenarnya apa manuver yang paling dapat dilakukan sekarang kalau kita memang rambu-rambunya atau payung aturannya sekarang di PPKM? Bukan, PPKM itu kan untuk agar tidak terjadi penularan yang makin meningkat sehingga kita bicara mengenai membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan sendiri yang diatur di PPKM, Prof. Oh iya, intinya mobilitas harus amat sangat dibatasi, dan tapi pakai istilah sampai ke RT RW ya bagus banget. Cuman peraturan itu harus juga disertai dengan menegakkan agar aturannya berjalan dengan baik. Artinya ada pengawasan, pendisiplinan, itu menjadi perlu banget. Sampai hari ini kan misalnya saya keluar kemarin kemana itu tidak ada pemeriksaan. Mungkin sekarang perlu lebih ketat dalam bentuk pemeriksaan. Jadi warga itu kan biasanya menjadi lebih taat kalau ada pendisiplinan. Artinya law enforcement, artinya penegakan harus digalakan di sini. Apakah ini prediksi dari epidemiolog bukan tidak mungkin bulan depan kita akan menembus angka 500 per hari untuk tingkat kematian? Apakah prediksi dari tim Satgas serupa bahwa bulan depan, Februari tinggal selangkah lagi, kita bisa mencapai angka kematian 500 per hari? Iya, mengenai angka kematian itu kan amat bervariasi juga, perlu juga di sini ditekankan, misalnya DKI Jakarta rendah dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini mestinya perlu lebih banyak komunikasi, edukasi, kemudian menstandarkan pengobatan di banyak provinsi yang lain agar angka kematiannya bisa serendah DKI yang misalnya itu. Jadi penting banget untuk menyediakan sarana dan prasarana, dan juga sekarang kan juga bisa konsultasinya kemudian dari nakesnya bisa. Jadi mestinya angka kematian bisa ditekan, rata-rata bisa mendekati Jakarta, artinya target di bawah 2% itu mestinya mungkin banget. Untuk bulan depan, kapan periode terdekat mencapai target itu, Prof? Iya, sekarang bulan depan tinggal berapa hari, jadi mungkin untuk sebulan lagi mestinya bisa. Jadi kalau ini saya kira semua menyadari banget, namun perlu ditingkatkan komunikasi, edukasi, sama data cara-cara standar pengobatan di seluruh negeri ini. Baik, kemudian terkait dengan angka kasusnya sendiri, banyak yang mengatakan bahwa sejak awal memang data kita kan tidak sesuai begitu dengan yang disampaikan oleh Satgas. Prediksi atau
prediksi memang banyak yang meleset kemudian. Tapi bahwa ada yang mengatakan bahwa saat ini sebenarnya kasus kita jauh di atas 1 juta, bahkan sampai 3 kali lipat, bahkan sudah mencapai setidaknya 1% dari total populasi penduduk di Indonesia saat ini. Tanggapan Anda, Prof? Oh ya, tolong diingat yang persentase kasus positif beberapa hari ini sudah 27% lebih, itu tidak berarti bahwa 27% atau seperempat rakyat sudah tertular. Ya tidak begitu, karena yang diperiksakan selektif. Jadi pada kontak tracing misalnya, jadi tidak random kita periksa rakyat Indonesia, kan tidak. Jadi angka yang tinggi itu hanya menunjukkan bahwa jelas sekali ada peningkatan dan jelas sekali penularan sekarang menjadi lebih mudah dibanding sebelumnya. Namun jangan diekstrapolasi, jangan diterapkan bahwa kalau gitu 27% dari penduduk Indonesia positif. Ya enggak begitu. Jadi karena yang diperiksakan selektif sekali lagi, terutama dari kontak tracing. Itu yang perlu diamati. Dan sekali lagi, apakah Indonesia sebetulnya sudah lebih tinggi? Iya, memang ini yang dites memang seperti puncak gunung es yang kita periksa, di bawahnya masih banyak. Namun dengan 30.000 itu sudah lumayan banget. Cuman sekali lagi, saya minta kalau bisa targetnya menjadi 100.000 per hari, paling tidak dalam minggu-minggu ke depan 50.000 tes per hari. 5.000 tes orang ya, bukan jumlah tesnya, karena satu orang kan tesnya kemudian bisa ya. Dan itu lebih kepada kali. mereka Jadi yang sebenarnya tesnya itu harus tepat sasaran kepada mereka yang kontak tracing dari mereka yang sudah positif COVID-19. Benar. Bagaimana untuk menyamakan persepsi itu, Prof? Bahwa mereka yang merasa diri terpapar dengan pasien COVID harus mendaftarkan diri, harus secara sukarela. Karena di beberapa survei belakangan ini juga kan lebih dari 50% mereka menolak untuk testing. Testingnya saja menolak. Apalagi kemudian masih banyak wacana yang berhembus di luar, masih banyak juga dari survei-survei mengatakan hampir 40 sekian persen masyarakat yang menolak vaksin. Kalau kita bicara kapasitas testingnya sendiri, bagaimana cara menyamakan persepsi itu bahwa seseorang harus rela dengan sukarela untuk melakukan tes? Jadi perlu pemahaman masyarakat bahwa itu kan semua orang, banyak sekali orang, sekarang kan sekitar 50%, banyak sekali orang yang kalau dites itu bayangannya terus dirawat di rumah sakit, diisolasi, kemudian tidak boleh dibesuk dan kemungkinan meninggal. Dan itu yang harus kemudian dikoreksi, bahwa kalau dites itu sebagian besar akan OTG, sebagian besar akan gejala ringan, dan itu tidak perlu rawat inap. Itu juga yang harus disadari oleh masyarakat. Anda ingin mengatakan dan yang bahwa OTG sosialisasi dan kita yang kurang, ringan, Prof? Itu 100% sembuh. Anda ingin mengatakan bahwa sosialisasi kita kurang, dan ini sebenarnya tugas siapa untuk melakukan sosialisasi ini? Kita sudah tidak bicara 1-2 bulan lagi di pandemi, kita sudah hampir 1 tahun. Ya itu, jadi masyarakat Indonesia kan segmen masyarakatnya macam-macam. Jadi media sudah luar biasa setiap hari memberitakan ini. Namun setiap kali kan seringkali kalau dari sisi media kan pertama data, kemudian ada hal baru apa yang menarik. Sedangkan untuk masyarakat selain data itu, mereka juga lebih perlu disadarkan bahwa tes itu penting sekali dan manfaatnya, dan tidak ada ruginya. Bahkan kalau tidak dites berarti membahayakan diri sendiri dan membahayakan keluarganya. Itu rasanya pada setiap kali berita perlu juga satu segmen untuk membahas bahwa tes di kita itu, di masing-masing keluarga kita itu penting, dan itu tidak membahayakan, justru menolong. Jadi kalau ada banyak yang menolak itu keliru sekali, karena berarti tidak tahu positif atau negatif, dan akan terjadi terus penularan, dan itu akan membahayakan diri dan keluarganya. Jadi memang kewajiban kita semua, sekali lagi working with the media seperti sekarang ini penting, namun setiap kali perlu ada
penyampaian yang khusus. Satu. Yang kedua, public opinion makers belum semuanya digarap. Jadi misalnya saya tidak banyak mendengar bahwa para tokoh agama itu menyampaikan ke umatnya masing-masing, itu kan banyak dipahami oleh umat yang segmennya amat sangat percaya pada tokoh agama. Ada juga yang lebih percaya pada influencer, dan dalam hal ini para influencer juga perlu digarap. Artinya sebelum ngomong mengenai COVID harus tahu persis apa itu, bagaimana penularannya, the do and the don'ts-nya, apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya, termasuk mengajak untuk kalau mau dites itu suatu hal yang positif. Iya. Dan pemerintah juga mesti selektif lagi, Prof, untuk memilih influencer ini, jangan hanya berdasar dari jumlah follower saja. Oke, kalau kita bicara terkait mereka yang masih menolak testing karena kurangnya pemahaman terkait penyakit ini sendiri. Mbak, suaranya kecil. Baik, kita akan terus memperbaiki, sambil memperbaiki. Kalau kita bicara Jawa dan Bali saja yang merupakan epicentrum, atau kita bicara Jawa saja deh, epicentrumnya kasus COVID-19. Ini kan di Jawa, lebih dari 60% populasi di situ yang sebagai epicentrum begitu. Prof. Zubair bisa mendengar suara saya? Tolong diulang, Mbak. Baik, jadi kalau kita bicara Jawa saja, Prof, ini belum bicara pulau-pulau terkecil di Indonesia begitu. Kita bicara di Pulau Jawa saja, di Jawa Tengah, di Banten, itu masih banyak yang menolak testing. Jadi apa langkah yang paling bisa masif untuk dilakukan saat ini? Iya. Tidak benar juga yang dibahas hanya Jawa, Bali saja. Yang seperti saya sampaikan itu termasuk di sini yang dibahas setiap hari Minggu malam di Satgas Nasional itu dari banyak sekali provinsi dan menyampaikan data masing-masing, termasuk data mengenai penyangkalan ketidakmauan masyarakat dan bagaimana yang telah diusahakan. Jadi menurut saya kita lumayan tidak buruk-buruk amat, namun memang harus dilipat gandakan upaya-upaya edukasi tersebut. Jadi di provinsi lain juga dikerjakan, Pak. Baik, yang penting dikerjakan itu kemudian ada hasilnya, implementasinya jelas begitu ya, diterapkan. Itu kalau kita bicara testing. Benar. Kita sekarang bicara vaksin. Lembaga Eijkman juga mengatakan bahwa sosialisasi efikasi vaksin itu juga perlu ditingkatkan. Kita belum selesai bicara sosialisasi testing, sekarang sudah ada vaksin. Jadi apa untuk ini pastinya langkah yang berbeda ya, Prof, upaya yang berbeda. Apa yang harus dilakukan untuk menambah sosialisasi terkait dengan efikasi itu sendiri? Iya, untuk vaksin bagaimana edukasi masyarakat karena begitu banyak hoax. Misalnya presiden nyuntiknya tidak tegak lurus tapi miring, itu nggak benar. Padahal jelas sekali bahwa yang disebut tegak lurus itu menurut penelitian yang terakhir justru kurang rasional. Tegak lurus boleh, miring juga boleh, dan itu banyak sekali data pendukungnya. Itu terpaksa saya membuat juga akhirnya media sosial ya, Twitter ya, YouTube untuk menangkal hoax itu. Jadi memang semua daya, semua jenis media memang diperlukan untuk edukasi apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang gosip, apa yang fakta. Yang dimaksud tegak lurus sama miring apanya, Prof? Jadi pada waktu Presiden disuntik pertama kali itu, posisi jarum, banyak sekali yang nyuntiknya kenapa nggak tegak lurus begini, gitu. Kan maunya masuk otot itu jarumnya. Pada waktu vaksinasi harus tegak lurus, itu hoax. Karena sebetulnya yang miring tidak harus lurus itu juga akan sampai ke otot. Dan itu bukti ilmiahnya dan panduan ilmiahnya jelas bisa dicari, karena itu memang setiap kali harus ditangkal, diberikan yang benar, dan itu seringkali memerlukan waktu yang segera, yang real time, karena itu memang juga diperlukan media. Jadi posisi jarum, Twitter ataupun yang lain. Posisi jarum mau tegak lurus atau miring, yang penting vaksinnya masuk ke otot begitu ya? Iya, targetnya otot. Baik, itu terkait. Dan miring bisa masuk otot. Ya, kalau terkait dengan efikasinya sendiri, Prof, keampuhannya sendiri?
Iya, efikasi juga sama karena dikeluarkan. Bagaimana itu 67,5, bagaimana itu kenapa beda dengan Turki, bagaimana beda Brazil. dengan Brazil. Kemudian kalau jenis lain Pfizer kenapa 90% lebih. Nah ternyata kan masing-masing itu ada alasannya. Jadi kenapa Indonesia, Turki, Brazil beda karena memang relawan yang uji klinik fase 3-nya beda. Yang Indonesia adalah dari umum, kemudian Brazil tenaga kesehatan saja, kalau Turki kombinasi. Jadi tapi semuanya membuktikan bahwa itu aman dan efektif. Baik. Terakhir, kenapa jauh lebih rendah? Ya. Ya. Kenapa jauh lebih rendah dari Pfizer? Enggak apa-apa karena masing-masing ada plus minusnya. Pfizer misalnya harus minus 70 derajat Celcius dan ternyata kemudian Pfizer kita lihat walaupun disangkal itu dampak dari vaksin Pfizer, namun kenyataannya di lapangan untuk usia lanjut banyak juga yang meninggal di Norwegia dan juga di Jerman. Jadi jangan khawatir bahwa Sinovac itu aman dan efektif. Ya, dan target vaksin 1 juta tiap hari, semoga itu harapan Presiden, semoga juga realistis. Ke depan 15 bulan kita sudah bisa menyelesaikan vaksinasi. Prof. Zubairi Jurban, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat semangat. Salam semangat semua. Salam semangat, salam sehat.